Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata lima rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini kembali di tempat yang kita muliakan ini. Allah pertemukan kita dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan ibadah salat maghrib yang baru saja kita selesaikan dan kita lanjutkan dengan kajian tafsir tematik kita menjadi catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam sama-sama kita bacakan doa junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul kiamah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita tilawah sama-sama. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Malam ini kita akan coba kaji surah At-Takatsur. Silakan dibuka surat At-Takatsur di juz terakhir, juz 30. Surat ini sudah sering kita baca. Surat 102. Tidak akan kita kaji semua, tapi kita akan ambil 3 ayat, 3 atau 4 ayat ya. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم
لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Barakallahu fiikum jami'an. Kita akan kaji tentang al-yaqin. Ayat ini surat ini sudah sering kita baca. Saya jelaskan sedikit saja bagaimana Allah ceritakan dalam ayat ini tentang orang-orang yang lalai, ya, sampai akhirnya dia masuk kubur sampai dia mati. Nah, yang akan kita kaji adalah kata-kata ilmul yaqin, ainul yaqin, dan haqqul yaqin. Ya, yang akan kita kaji di ayat ini ada tentang ainul yaqin, ilmul yaqin, ainul yaqin, dan haqqul yaqin. Udah sering kita dengar kan tiga istilah ini. Ada ilmul yaqin, ada ainul yaqin, dan haqqul yaqin. Kata para ulama, apa itu ilmul yaqin, dan apa itu ainul yaqin, dan apa itu haqqul yaqin? Disebutkan satu ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang perbedaan antara ilmul yaqin, ainul yaqin, dan haqqul yaqin. Maka beliau menjawab bahwa ilmu yakin itu adalah sesuatu yang diketahui dengan cara didengar atau melalui berita, ya, atau dengan melihat langsung. Jadi ilmu yakin itu kata beliau adalah sesuatu yang diketahui dengan bisa dengan melalui pendengaran, lalu atau melalui berita informasi, jadi kita jadi tahu. Sedangkan ainul yakin kata beliau itu adalah sesuatu yang disaksikan dan bisa langsung dilihat dengan dua mata kepala kita, mata kita. Itu namanya ainul yakin. Jadi langsung dilihat oleh dua mata kita. Sedangkan haqqul yakin kata beliau adalah sesuatu yang diyakini setelah melalui dua proses tadi. Dia tahu lewat pemberitahuan, dia saksikan, lalu dia rasakan. Itu namanya haqqul yakin. Jadi beliau mencontohkan misalnya ainul yakin itu seperti misalnya di sana ada diinformasikan ini ada madu misalnya, diberitahu oleh seseorang bahwa di sana ada madu. Lalu setelah dia diinformasikan bahwa di sana ada madu, lalu dia lihat madu itu ada, oh benar ada madunya, maka itu namanya ainul yakin. Diberitakan, lalu dia lihat keberadaannya, itu ainul yakin. Nah, adapun untuk menjadi haqqul yakin adalah ketika dia dilihat madunya ada, dia lihat madunya, lalu dia cicipin, oh benar rasa madu, jadi haqqul yakin dia. Kira paham ya?
Itu penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, lalu apa hubungannya dengan kehidupan kita dunia dan akhirat? Oh, ada. Maka ayat tadi bercerita tentang apa? Ada orang kafir nggak percaya. Ya, kalau kita perhatikan tadi, ya, ketika Allah katakan apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Lalu Allah katakan kalla saufa ta'lamun. Entar ente bakalan tahu. Sekarang dia tidak lihat. Tapi kata Allah, entar kalian akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalian pasti akan tahu. Ya. Lalu kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Nah, dia lihat dengan ilmu yakin, ya. Dia paham, dia tahu. Ilmu yakin. Summa kalla sawfa ta'lamun, yakni ayyuhal mu'minun. Pertama tadi Allah bilang kalla sawfa ta'lamun, yakni ayyuhal kuffar. Ya. Mereka akan tahu pada saatnya nanti. Summa kalla sawfa ta'lamun, kata Ibnu Katsir. Kemudian sekali-kali dia pasti akan tahu, yakni ayyuhal mu'minun, orang-orang beriman. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, ay law alimtum haqqal ilma lama alhaakumut takatsur an talabid daril akhirah hatta sirtum ilal maqabir. Ya. Jadi sekiranya kalian tahu dengan sebenar-benar tahu, ya, haqqul ilm. Jadi ta'lamuna ilmal yakin, kalian akan tahu dengan ilmu yakin. Law alimtum haqqal ilma, sekiranya kalian tahu, ya, dengan sebenar-benar pengetahuan, maka apa yang telah membuat kalian lalai dari akhirat, dari mengingat akhirat itu, ya, sampai akhirnya kalian mati, baru nanti setelah mati baru kalian sadar, yakin, ya. Lalu la tarawunnal jahim, yaumal qiyamah kalian akan melihat al-jahim, yaitu neraka jahim. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kalau tadi di dunia kalian cuma dapat informasinya saja tentang ada jahim, ada neraka, ada surga, nanti pada saatnya kalian akan melihat langsung dengan dua mata kepala. Jadi itu yang disebut dengan ainul yaqin. Ainan yaqinan lastum anha bighaibin yaumal qiyamah. Jadi nanti pada hari kiamat bukan lagi gaib, tadi kalian akan lihat langsung keberadaan neraka dan surga itu. Ya. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari kiamat itu juga nanti Allah akan menanyakan tentang sekian banyak nikmat yang kalian pernah nikmati, apakah kalian mensyukurinya atau tidak. Jadi semua nikmat yang kita rasakan hari ini pada saatnya nanti Allah akan tanyakan. Jadi sekecil apapun nikmat yang kita nikmati hari ini, semua akan ditanya oleh Allah, dan pasti. Karena Allah mengatakan la tus'alunna, pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang nikmat-nikmat yang kita rasakan hari ini. Ma ta'kuluna, ma tashrabuna, ma talbasuna, ghairi dzalik. Apa yang kalian makan, apa yang kalian minum, apa yang kalian pakai, itu akan ditanya semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita makan dari mana kita dapatkan, yang kita minum dari mana kita dapatkan, yang kita pakai pun akan ditanya oleh Allah, dari mana kalian dapatkan. Jadi semua akan ditanya. Nah, adapun dengan haqqul yakin disebutkan dalam surat yang lain. Inna hada lahu haqqul yakin, kata Allah dalam surah Al-Waqiah. Allah katakan inna hada lahu haqqul yakin, bahwa sesungguhnya berita-berita tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, tentang semuanya itu, ya, lahu haqqul yakin, yaitu sebenar-benar keyakinan, hak, ya.
ay alladzi la miryata fihi, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Yang menarik ya kata lima rahmakumullah, nanti ya, hidup di dunia ini kan banyak orang tak yakin. Ada banyak orang tak yakin tentang adanya azab kubur, siksa kubur, tentang akhirat, tentang surga, neraka. Banyak yang tak percaya. Nah, malam ini kita akan baca satu hadis tentang bicara tentang ainul yakin, hakul yakin ini. Ya, ada hubungannya dengan ayat tadi. Jadi disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Ya, agak panjang hadis ini. Dan riwayat Ibnu Majah ini, Sunan Ibnu Majah disebutkan an Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, innal mayyita yasiru ila al-qabri fayujlasu ar-rajulu as-salih fi qabrihi ghaira fazi'in wala mas'ufin summa yuqal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap orang yang wafat, yang mati, setiap orang yang mati, setiap orang yang wafat itu nanti pasti dibawa ke kuburnya kan, pasti dihantarkan ke kubur. Jadi setiap orang yang mati pasti dihantarkan ke kubur. Karena kalau kita sudah mati, nggak ada orang yang ingin kita lama-lama di dunia. Bagaimanapun antum disayangi, dicintai sama kerabat, keluarga, anak, istri, suami, kalau udah mati pasti urusan pertama cepat-cepat kuburin. Mau dikuburin di mana, mau dimakamkan di mana. Karena nggak pingin lama-lama di dunia. Pasti sibuk kita nyari mau dikuburkan di mana, dimakamkan di mana. Nah, setiap orang yang wafat, kata Rasulullah, pasti dia akan dihantarkan ke kubur. Lalu apa? Setelah orang yang mati ini sudah dikuburkan, apa yang akan terjadi? Ikhwah fillah, maka dia akan didudukkan, seorang yang soleh akan didudukkan. Jadi didudukkan oleh Allah. Dia akan bangun, akan didudukkan seperti, ya, duduk seperti kita. Kata disebutkan, fa yajlasur rajul salih fi qabri, didudukkan, ya, laki-laki yang saleh dalam kuburnya, tanpa ghaira fazi'in wala masfu'in, tanpa takut dan tanpa rasa beban. Tidak ada rasa takutnya, tidak punya rasa takut, tidak ada beban. Jadi ini yang soleh. Jadi orang yang soleh itu begitu dia wafat didudukkan tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa beban pada dirinya. Lalu dikatakan, ditanya oleh malaikat, ya, ini dikubur, ya. Jadi kubur yang sempit itu, yang kita lihat kan sempit, tapi tidak ada yang sempit kalau sudah mati. Jadi jangan pikir alam kubur itu luas. Tapi kalau ukuran kubur sempit, tapi alam kubur itu luas, bedakan. Ya. Jadi jangan antum pikirkan nanti orang dikuburin desak itu apa? Bisa saling bisik-bisik, enggak. Ya karena alam kubur itu luas. Tapi kalau ukuran kubur kecil, tidak ada satu bedakan. Jadi yang ukuran kubur yang kita lihat itu 2 kali 1, ya, kira-kira gitulah, sempit sekali. Tapi alam kubur itu seluas bumi dan langit. Nah, didudukkan orang ini, didudukkan, ya. Summa yuqal, kemudian dikatakan, ditanya, ya, ditanya oleh malaikat, fima kunta, dulu ente di dunia agama ente apa? Kira-kira gitu bahasa kita, ya, apa agamamu? Ditanya. Lalu dia jawab, karena dia orang soleh, maka dia jawab, kuntu fil Islam. Oh, agama saya dulu waktu hidup Islam. Dia bisa jawab. Maka dia kata Rasulullah, tanpa takut, tanpa ada beban. Subhanallah. Ini kalau orang saleh meninggal dia begitu. Jadi pertanyaan pertama, fima kunta,
apa agamamu dulu? Fayaqul, lalu dia jawab, kuntu fil Islam. Oh, dulu agama saya Islam. Artinya waktu dia hidup. Fayuqalu lahu, maka ditanyakan, berikutnya ditanya lagi, ma hadzal rajul, apa yang kamu tahu tentang laki-laki ini? Yang ditanya Muhammad, ya, yang ditanya adalah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jawab, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sang laki-laki saleh ini, dia jawab, dia adalah Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'ana bil bayyinat min indillahi fasaddaqnahu. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah telah utus kepada kami waktu kami hidup, ya, di mana dia telah datang kepada kami bil bayyinat, untuk membawa penjelasan, keterangan, ya, risalah agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, min indillah, dari Allah. Lalu fasaddaqnahu, kata sang laki-laki saleh ini, lalu kami mengimaninya. Jadi begitu ditanya, apa yang kamu tahu tentang sang laki-laki ini? Oh, dia jawab, ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah kepada kami untuk menyampaikan risalahnya, dan kami imani, kami yakini, dan kami imani, kami benarkan. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan oleh malaikat, ini agak panjang, ini sedikit seolah-olah saya bercerita ini. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepada laki-laki saleh tadi, hal ra'aita Allah, apa kamu pernah melihat Allah? Ditanya dia, hal ra'aita Allah, apa kamu pernah melihat Allah? Maka laki-laki saleh ini fayaqul, dia menjawab, ma yanbaghi li ahadin an yarallah, enggak ada satupun yang pernah bisa melihat Allah. Dia jawab begitu. Begitu ditanya, apa kamu sudah melihat Allah? Dia dengan yakin mengatakan, tak satupun orang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Begitu jawabannya. Fayufraju lahu furjatun qibalan nar. Lalu laki-laki ini, yang laki-laki saleh ini, setelah dia menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, lolos semua pertanyaannya. Tanya tentang agamanya, dia lolos. Tanya tentang Rasulullah, lolos. Tanya tentang Allah, dia lolos. Jawab semua. Maka pertanyaan ini, tiga ini pertanyaan yang pasti itu, ya. Dalam konteks yang lain ada man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, dan seterusnya. Tapi konteks hadis ini, pertanyaan pertama agama, pertanyaan kedua ada siapa nabi, dan pertanyaan ketiga ada pernahkah kau melihat Allah? Lalu dia jawab tidak pernah. Maka laki-laki saleh ini, fayufraju lahu furjatun qibalan nar, dibukakan celah menuju neraka. Dari sini perhatikan betul-betul cerita hadis ini. Laki-laki saleh ini lalu digiring, lalu dibukakan, ya, dibukakan sebuah celah, yang mana celah ini adalah celah menuju neraka, ya. Fayanzuru ilaiha yahtimu ba'daha ba'dan. Lalu begitu dia dibawa, dipertunjukkan, dibawa dia, lalu dia melihat, ya, di dalam neraka itu, diperlihatkan neraka lah bahasa kita, dibukakan pintu, ini lihat, ini neraka. Begitu dia lihat, fayanzuru ilaiha, dia lihat di dalam neraka itu apa yang terjadi, ikhwafillah, yahtimu ba'duha ba'dan. Dia lihat orang di dalam neraka, penghuni neraka itu saling menghancurkan satu yang lainnya. Subhanallah. Ini di mana? Di kuburan. Dia lihat, disaksikan, dia lihat dengan dua mata kepalanya mana orang-orang yang di dalam api neraka ini sedang saling, ya, saling pukul, saling hancurkan begitu. Ya, yahtimu ba'duha ba'dan, satu dengan yang lainnya.
karena itu bentuk siksaan. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepada sang laki-laki saleh ini, undur ila ma waqaka Allah. Kata malaikat yang membawa dia tadi, fayuqalu lahu undur, lihatlah, lihatlah. Kata malaikat tadi, undur, lihatlah, ila ma waqaka Allah, kepada sesuatu yang Allah telah menjagamu, ya, di mana Allah telah melindungimu darinya. Jadi dia orang soleh dibawa ke neraka untuk diperlihatkan seakan-akan ini, lihat neraka yang siksaannya dahsyat ini, lihat di mana Allah telah menyelamatkanmu dari siksa dalamnya ini. Ini subhanallah. Summa yufraju lahu furjatan qibala al-jannah. Setelah dia diperlihatkan neraka dengan segala siksaannya di dalamnya, digiring lagi dia, dibawa lagi dia, dihantarkan lagi, ya, ke satu celah yang mana celah ini mengarahkan dia ke dalam surga. Jadi neraka dulu diperlihatkan, baru berikutnya diperlihatkan surga. Dihantarkan dia ke celah yang dimana di dalamnya dia melihat surga. Fayanzuru ila zahratiha wa ma fiha. Lalu akhirnya apa? Begitu dia dibukakan surga, lalu dia lihat pemandangan surga itu yang luar biasa. Bunganya dahsyat, pemandangan yang luar biasa. Kenikmatan yang ada dalamnya dia lihat, dia saksikan. Semua yang ada dalam surga itu dia lihat, disaksikan. Lalu dikatakan oleh malaikat tadi, hadza maq'aduka, ini tempat dudukmu. Subhanallah. Jadi awalnya dibawa ke neraka, tapi malaikat mengatakan ini bukan tempatmu, cuma Allah ingin perlihatkan, ini Allah selamatkan kamu dari tempat ini. Lalu setelah itu dibawa lagi dia ke surga, dilihatkan surga, inilah tempatmu. Berarti siapa ini? Hamba Allah yang saleh. Hada maq'aduka. Wa yuqalu lahu, dikatakan kepada sang laki-laki saleh tadi, alal yaqini kunta wa alaihi mutta wa alaihi tub'atu insyaallah. Setelah dikatakan bahwa surga inilah tempatmu, kenapa? Karena kamu dulu hidup, ya, kamu dulu hidup dan mati di atas keyakinan. Dari kamu dulu di dunia hidup dan mati di atas keyakinan, alal yakin, dan nanti kamu akan dibangkitkan oleh Allah insyaallah di atas keyakinan pula. Ini yang saya maksud tadi, hubungannya dengan ainul yakin, hakul yakin, dan ilmul yakin. Kata malaikat yang membawa dia tadi, wa yuqalu lahu 'alal yaqini kunta wa 'alaihi mutta wa 'alaihi tub'atsun insyaallah. Di sini tempatmu, karena dulu di dunia kau hidup di atas keyakinan, kau mati pun di atas keyakinan, dan insyaallah nanti kau akan dibangkitkan oleh Allah di atas keyakinan. Habis cerita sampai sini bagi orang yang saleh. Lalu wa yujlasur rajulus su, beda lagi berikutnya yang didudukkan lagi adalah orang-orang atau laki-laki yang buruk. Pasti kalau laki buruk di sini apa? Bukan orang soleh. Mungkin bisa jadi orang alul maksiat, bisa orang kafir, ya. Tapi Rasulullah menyebutkan rajulus su, laki-laki yang buruk. Ya, bisa jadi dia nggak beriman. Didudukkanlah sang laki-laki buruk ini fi qabrihi, dalam kuburnya. Bahasanya didudukkan. Begitu dia mati, diantarkan ke kubur, ya, lalu didudukkan oleh malaikat, ya. Lalu duduknya sang laki-laki buruk ini fazi'an masfu'an. Kalau tadi yang soleh itu tanpa ada rasa takut, tanpa ada ragu, tanpa ada masalah, ya,
berbeda dengan rajul su ini, laki-laki yang buruk ini. Begitu dia dibangunkan, didudukkan, lalu apa? Yang ada rasa takut yang luar biasa. Rasa takut yang luar biasa datang pada dirinya. Fazi'an masfu'an. Fayuqal, lalu dikatakan oleh malaikat, fima kunta, apa agamamu dulu waktu hidup di dunia? Apa dia jawab? Fayaqul la adri, saya enggak tahu. Begitu ditanya tentang agamanya, la adri, dia jawab saya enggak tahu. Berarti apa? Enggak beragama, dia enggak tahu agamanya. Mau bilang Islam, dia enggak pernah melaksanakan syariat Islam, mungkin tidak pernah sholat, tidak pernah apa gitu. Mau bilang agama yang lain, tidak diakui oleh Allah. Dia bilang la adri, saya nggak tahu agama saya apa, nggak tahu. Berarti dia nggak beragama. Fayuqalu lahu, lalu ditanya lagi, ma hadzal rajul, bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini? Fayuqal, lalu dia katakan, sami'tun nas yaqulun qawlan faqultuhu. Dulu waktu saya hidup di dunia, saya dengar orang banyak bicara tentang dia. Ya, ditanya Rasulullah ini Muhammad. Ditanya tentang Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya, bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini, tentang Rasulullah? Dia bilang, dulu waktu saya hidup di dunia, saya pernah dengar sih nama ini gitu. Orang bilang begini, dia seorang nabi, dia seorang rasul, seperti yang saya dengar begitu. Lalu aku katakan begitu. Fayukhraju lahu qibalal jannah. Lalu apa yang terjadi? Laki-laki yang su ini, yang jahat, yang jelek ini, digiring dia, dibukakan, dibawa dia, lalu diperlihatkan celah menuju surga. Dibawa dia. Kalau tadi yang soleh pertama neraka dulu. Kalau ini laki-laki yang buruk ini dibawa ke surga dulu. Fayanzuru ila zahratiha wa ma fiha. Lalu begitu dia dibukakan ini surga, dia lihat kenikmatan surga yang luar biasa di dalamnya. Ya, semua isi kenikmatan surga itu diperlihatkan oleh Allah. Fayuqalu lahu, tapi apa yang terjadi? Dikatakan sama sang malaikat yang membawa tadi, undur ila ma sarafallahu anka. Kau lihat, ya, lihatlah surga yang mana, ya, apa yang Allah palingkan darimu. Jadi dilihat, kasih lihat, tapi ini bukan tempatmu. Karena apa? Karena Allah palingkan kamu dari tempat ini. Unzur ila ma sarafallahu anka. Lihatlah kepada yang sesuatu yang Allah palingkan darimu, itu surga. Summa yufraju lahu furjatun qibalan nar. Kemudian setelah dia perlihatkan surga, lalu dikatakan ini bukan tempatmu, digiring lagi, dibawa lagi, lalu diperlihatkan, dibawa dia ke neraka, dibukakan celah, dibawa dia ke neraka. Lalu fayanduru, dia diperlihatkan, fayanduru ilaiha, diperlihatkan isi neraka itu dengan segala isinya, dengan segala siksaannya. Yahtimu ba'duha ba'dan, dia lihat orang-orang yang sedang disiksa dengan yang lainnya, ya. Lalu fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, hadza maq'aduka ala syakki kunta wa alaihi mutta. Ini tempatmu, bukan surga yang tadi, tapi ini tempatmu. Kenapa? Karena kamu hidup dulu di atas dunia, hidup di atas keraguan, enggak yakin. Hidup di atas keraguan, mati di atas keraguan, dan nanti kamu akan dibangkitkan oleh Allah pun dalam kondisi penuh keraguan. Insyaallah ta'ala. Jadi ikhwah fillah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Di sini Rasulullah bercerita tentang apa? Ainul yakin dan hakul yakin. Ya, diperlihatkan dengan dua mata kepala dilihat, lalu dia, oh benar, terjadi apa yang dia ragukan dulu benar adanya. Jadi baru dia yakin setelah dia melihat apa yang dilihat. Jadi kata lima rahimakumullah, kalau kita bicara tentang
ilmul yakin, ainul yakin dan hakul yakin ini, ya, ini nanti akan kita lalui, ya, akan kita lalui. Maka hari ini, ya, bersyukurlah kita telah dipilih oleh Allah menjadi orang beriman, ya. Lalu kita dengan ilmu kita meyakini keberadaan ada surga, keberadaan ada neraka, ada keberadaan apa? Kita mengetahui keberadaan ada nikmat kubur, siksa kubur dan seterusnya. Ya. Kita yakini sekarang, kita tahu itu dengan ilmu, dengan berita-berita dari Al-Qur'an. Ya. Nanti ainul yakinnya kapan? Setelah kita mati. Ya. Setelah kita mati, diwafatkan oleh Allah, tadi diperlihatkan oleh malaikat, ya, dibawa dia ke surga, dibawa ke neraka, dia lihat dengan dua mata kepalanya, sehingga apa? Ainul yakin. Jadi ilmu-ilmu berita-berita dulu yang di dunia itu disampaikan oleh Rasulullah tentang siksa kubur, nikmat kubur, azab kubur, ada sirat, ada neraka dan seterusnya, mereka tidak percaya. Tapi setelah dia mati baru dia lihat dengan mata kepalanya. Baru dia yakin. Nah, lalu kapan hakul yakinnya? Kalau dia seorang yang soleh, kalau dia orang taat, maka setelah ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, begitu dia dimasukkan ke dalam surganya Allah, baru dia hakul yakin. Ya, dari hak, benar, apa yang diyakini itu tidak ada yang salah. Jadi ini tentang ainul yakin, ilmul yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Jadi kalau seorang ulama, seorang mufti Mesir itu pernah menjelaskan juga tentang ilmul yakin, hakul, ainul yakin dan hakul yakin ini. Beliau juga dengan mudah, ya, menjelaskan ilmul yakin itu seperti yang saya katakan tadi. Anda mengatakan aqulu laka hadza laban, saya katakan ini susu, ya, ilmu yakin. Lalu susu itu mungkin dia ada coklat, ada putih dan seterusnya, ya, kata beliau, di dalam gelas. Fa in ra'aituhu bi'ainika fa hadza al-yakin. Begitu Anda lihat, oh benar susu, itu air aqua dan airnya putih dan jenis, kita lihat, nah, ini ainul yakin. Nah, lalu kata beliau, fa in duqtahu fa hadza haqqul yakin. Begitu Anda minum, ini air tadi sudah bilang air, lalu putih bersih, lalu kita minum, itulah haqqul yakin. Begitu juga surga nanti. Ya, hari ini kita diceritakan oleh Allah dari Qur'annya, surga itu nikmat yang penuh dengan kenikmatan dan seterusnya. Kita yakini. Ya, begitu kita mati, Allah perlihatkan semuanya. Dan begitu kita masuk ke surganya nanti, baru kita rasakan hakul yakin itu. Nah, kata lima rahmatullah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala wa qad khassa Subhanahu wa ta'ala ahlul yakin bil intifa'il bil ayati wal barahin. Jadi di mana orang yang ahlul yakin itu artinya apa? Orang-orang yang yakin itu selalu dia bisa mendapatkan manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang ada pada dirinya yakin, keyakinan. Maka apa kata Allah, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Jadi orang-orang yang yakin, ahlul yakin itu ngelihat ciptaan Allah, ngelihat bumi, ngelihat langit, semua yang ada ciptaan Allah ini menambah keyakinannya dia. Jadi kata Allah, wa fil ardi ayatun, dalam penciptaan bumi ini ada tanda-tanda kebesaran Allah lil muqinin, bagi mereka yang yakin atas Allah sebagai penciptanya. Jadi orang ahlul yakin itu selalu mendapat manfaat, selalu dia bisa mengambil manfaat.
Begitu dia lihat yang lain, begitu dia ciptaan Allah yang lain, dia ambil manfaat. Ada manfaat yang dia dapatkan dari apa yang dia lihat itu. Begitu juga orang-orang yang ahlul yakin itu, wa qad khassa subhanahu wa ta'ala ahlul yakin bil huda wal falah min bainil alamin. Jadi Allah khususkan bagi orang-orang ahlul yakin itu dengan apa? Dia akan senantiasa dapat hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan senantiasa menjadi orang yang sukses. Jadi orang yang ahlul yakin itu dia akan dibimbing oleh Allah dalam hidayah dan petunjuk Allah, dan dia akan jadi orang yang sukses, beruntung. Dari mana kita dapatkan? Allah firmankan dalam ayat yang sering kita baca, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah turunkan kepada nabi dan rasul sebelummu, wa bil akhirah, dan dengan akhirat, hum yuqinun, mereka yakin. Dan orang-orang seperti ini kata Allah, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang yakin ini akan senantiasa mendapatkan hidayah petunjuk Allah dan akan menjadi orang-orang yang sukses. Tapi sebaliknya orang yang tidak yakin, sebaliknya orang-orang yang ahlun nar, ahli neraka, yang sudah dipastikan neraka tempatnya, jadi enggak yakin dia, bi annahum lam yakunu min ashabil yakin, karena disebabkan mereka bukan kelompok orang-orang yang yakin. Jadi ahlun nar disebut dengan ahlun nar. Jadi penduduk neraka, siapa mereka? Mereka adalah hum bi annahum lam yakunu min ashabil yakin. Penyebab mereka menjadi ahlun nar karena mereka dulu enggak percaya, enggak yakin, enggak beriman. Maka apa kata Allah? Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah in nadhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustayqinin. Ya, jadi ketika dikatakan kepada mereka tentang janji Allah, tentang azab Allah, tentang hari kiamat, mereka enggak percaya, enggak yakin. Sehingga apa? Mereka dapat azab. Akhirnya begitu dia kembali, maka Allah siapkan neraka baginya sebagai tempat kembalinya. Maka sebagai kesimpulan ikhwafillah, fal yaqin, keyakinan itu kata Ibnul Qayyim, keyakinan yang ada pada diri kita itu adalah ruh, dari ruhnya a'malul qulub. Jadi keyakinan yang ada pada diri kita itu ruhnya, nyawanya perbuatan-perbuatan hati. Ya, jadi kalau bahasa kita kan ada nyawa. Jadi ruhnya amal-amal hati itu, amalan hati itu ada yakin. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kalau enggak yakin ya percuma. Ya, di salat kita kalau enggak yakin salat itu ada perintah Allah dan ada balasannya, ya percuma. Jadi yakin itu adalah ruhnya amal hati. Ya, ruhnya itu berarti nyawanya amalan-amalan hati. Begitu juga allati hiya arwah wa amalil jawarih. Begitu juga keyakinan itu juga menjadi ruhnya amal-amal anggota badan kita. Jadi betapa pentingnya dalam diri kita yang namanya al-yakin, keyakinan. Jadi jangan sampai keyakinan ini menjadi ternodai karena berlaku perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan. Dan hari ini ya, perusak keyakinan itu banyak orang yang merusak keyakinan kita lewat ini, lewat itu, lewat media, lewat bacaan, lewat macam narasi macam-macam. Jadi
Maka berdoalah kepada Allah agar Allah terus berikan keyakinan yang kokoh dalam hati kita. Inilah ya kajian kita tentang ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Mudah-mudahan kelak kita ya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kelompok orang-orang yang saleh ya, dan dipastikan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan kita dari perilaku-perilaku orang-orang yang tidak saleh, tidak baik ya, dan Allah jauhkan kita disiksa api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian ikhwah fillah, mudah-mudahan kaji kita pada malam hari ini ada manfaatnya, ada faedah yang bisa kita ambil ya. Semoga Allah berikan kita hidayah dan petunjuknya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain?